Hai Bunda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mama Ra di channel YouTube Eki Sofiana. Seperti biasa ya Bunda, saya akan membagikan keseharian saya. Hari ini saya belanja buat masak hari ini. Ada ati empela, terus ada kerupuk, kemudian ada kentang sama tahu ya. Ini total habisnya di Rp26.000 Bunda. Nah, suami hari ini minta dimasakin sayur kentang sama goreng ati empela ya. Jadi saya masakin hari ini lodeh kentang ya. Terus goreng ati empela sama tahu goreng. Nah, ini cucian tadi malam ya Bunda, baru saya beresin. Terus saya tadi nitip gula merah sama adik saya ya. Ini sekilonya Rp15.000 Bunda. Kalau di sini gula merah itu murah ya, nggak terlalu mahal. Ada yang 18, ada yang 15, tergantung dengan kualitas gula merahnya ya. Sambil saya masak ya Bunda, saya mau sharing sedikit ya Bunda tentang mengatur uang, bukan soal kaya ya, tapi soal taat ya Bunda. Menekankan bahwa pengelolaan keuangan itu lebih berkaitan dengan kedisiplinan ya Bunda, perilaku dan prinsip hidup ya, atau ketaatan, daripada sebenarnya besar pendapatan yang diterima gitu. Kekayaan sejati itu lebih mencerminkan ketenangan jiwa melalui pengelolaan yang bijak. Nah, ada beberapa yang harus Bunda ketahui ya, mengapa kita itu taat lebih penting ya daripada kaya. Nah, yang pertama itu perilaku bukan pengetahuan ya, atau mengatur uang itu adalah soal kebiasaan ya Bunda, dan perilaku disiplin. Pendapatan besar tanpa ketaatan seringkali berujung pada keborosan ya, sementara pendapatan kecil dengan ketaatan dapat mencapai kebutuhan. Jadi kalau kita taat ya, kita itu akan tertib ya Bunda, ibaratnya kita sudah taat pada aturan yang sudah kita bikin ya, seperti pos budgeting kayak gitu. Kalau kita taat dengan pos yang sudah kita buat, tentunya tidak akan berlebihan gitu ya untuk belanja, tidak akan boros ya. Tapi kalau kita enggak taat ya, artinya kita tidak menjalankan apa yang sudah kita buat, seperti pos pembelanjaan kayak gitu ya, berarti itu kita sama saja bohong ya Bunda. Walaupun kita tak kaya, tapi kalau tidak taat dengan aturan ya sama saja ya Bunda, kita akan boros dan akan bersifat konsumtif gitu. Jadi taat itu lebih penting daripada kaya ya Bunda. Kemudian prioritaskan di atas keinginan ya. Taat berarti patuh pada anggaran yang telah dibuat. Membedakannya yaitu kebutuhan dan keinginan serta menunda kepuasan instan ya Bunda. Jadi kalau kita sudah taat, pasti kita itu akan patuh pada yang sudah kita buat gitu, seperti anggaran budgeting setiap harinya ya. Kalau saya kan setiap hari budgetnya itu kan 50.000 ya untuk makan gitu. Jadi 50.000 itu saya taat, jadinya ya kita belanjanya ya 50.000 gitu ya. Kalau bisa malahan kurang dari 50.000, jadi kan sisa kita bisa simpan uang sisa dari belanja gitu ya, kita bisa tabungkan. Atau kita pengen beli sesuatu, nanti kita ambil dari uang tersebut, uang sisa belanja gitu ya. Jadi nanti kita bisa tertib gitu ya Bunda untuk mengatur keuangan. Kemudian menghindari hutang ya Bunda. Ketaatan finansial itu melibatkan komitmen untuk hidup sesuai kemampuan dan menghindari utang yang tidak produktif. Nah, jangan sampai ya Bunda kita itu mementingkan hutang ya daripada mementingkan kepentingan yang lebih penting gitu Bunda. Biasanya ini karena kita ini sudah kemajuan teknologi ya. Biasanya yang sering tuh kadang banyak sekali ibu rumah tangga itu terlilit hutang yang tidak diketahui suami ya. Karena mungkin penghasilan suami itu kurang ya untuk memenuhi kebutuhan yang benar-benar
mereka inginkan gitu bunda, seperti mungkin baju, aksesoris, tas, sendal, sepatu ya, mungkin kerudung gitu ya bunda. Jadi kan mereka itu akhirnya mengambil hutang gitu ya bunda. Ya memang mungkin menurut mereka hutang itu terlihatnya sepele ya bunda. Mungkin ada ya di sini juga banyak gitu ya yang ngeredit-ngereditin baju kayak gitu ya bunda. Tapi dengan berjalannya waktu itu akan membuat beban kita gitu kalau kita ngambil hutang untuk keinginan saja ya, dan kemudian suami tidak mengetahui. Nah ini yang bisa menjadi problem rumah tangga ya bunda. Jadi kiranya kalau tidak penting-penting banget ya bunda, jangan dipaksakan ya, apalagi hanya untuk terlihat wah gitu ya, terlihat mampu, padahal kita sedang mengalami kesulitan ekonomi yang harusnya uang tersebut untuk membeli kepentingan yang benar-benar penting, kebutuhan pokok gitu ya, malah digunakan untuk membayar hutang gitu ya. Jadi bunda harus tahu ya bunda, kepentingan yang benar-benar penting atau tidak begitu. Kemudian yang kedua itu bentuk ketaatan dalam mengelola keuangan ya bunda. Yang pertama yaitu disiplin anggaran, membuat dan mematuhi catatan pendapatan dan pengeluaran bulanan ya bunda. Jadi setiap bulan kita harus disiplin dengan anggaran kita ya. Kita harus buat catatan apa saja yang kita peroleh dari pendapatan, misalnya gaji pokok suami, kemudian ada tambahan sampingan gitu ya. Terus kemudian pengeluaran bulanan juga kita harus catat, pengeluaran harian juga harus dicatat biar kita tahu nih uang keluar masuk tuh dari mana saja dan untuk apa aja ya bunda. Jadi nanti kita tahu nih kita bisa taat gitu untuk memenuhi kebutuhan yang benar-benar penting saja ya bunda. Kemudian menabung di awal ya bunda, membiasakan diri untuk menabung dan berinvestasi sebelum uang terpakai untuk konsumsi ya bunda. Jadi menabung di awal itu benar-benar harus kita paksa ya bunda, walaupun sedikit ya, tapi kalau kita taat, kita disiplin, insya Allah lama-lama itu akan banyak ya bunda. Karena yang namanya nabung itu memang harus dipaksakan ya, jangan nabung di sisa gitu bunda. Kalau saya memang nabungnya ada dua ya bunda, nabung awal bulan, kemudian sisa dari belanja gitu. Jadi nanti saya tahu nih ya belanja saya berapa ini satu harinya, terus kemudian ada sisa nanti saya kumpulkan itu untuk beli sesuatu yang kita inginkan gitu bunda. Jadi tidak ngambil dari pos-pos yang sudah saya buat gitu. Kemudian dana darurat, taat mempersiapkan perlindungan diri untuk situasi yang tidak terduga ya bunda. Jadi kalau misalnya kita tidak punya dana darurat, pastinya kita akan bingung ya bunda, yang akhirnya kita gali lubang tutup lubang gitu, karena kita tidak tahu nih kedepannya kebutuhan apa saja yang harus kita backup gitu ya bunda. Kalau tidak ada dana darurat ya sudah, kita pastinya pusing gitu bunda. Kemudian yang berikutnya yaitu berbagi atau zakat ya. Dalam konteks tertentu, ketaatan juga mencakup menyisihkan sebagian rezeki untuk sesama ya bunda. Jadi kita sisihkan ya bunda, walaupun nggak banyak ya. Terus siapa saja sih yang harus kita kasih zakat ya? Yang paling utama kalau saya itu keluarga dulu bunda, keluarga dulu. Kalau keluarga sudah kita benar-benar kasih ya bunda, sisihkan sedikit rezeki untuk keluarga kita ya bunda, yang terutama itu ya keluarga dulu ya, saudara dan kerabat terdekat ya bunda, kemudian baru orang lain gitu bunda. Nah bunda bisa menyisihkan sedikit uang buat keluarga ya, walaupun sedikit tapi buat mereka bermakna banget ya bunda.
Kemudian yang ketiga, tips praktis untuk memulai prinsip yaitu 50 30 20 ya Bunda. Ini untuk menerapkan ketaatan finansial gunakan prinsip sederhana ya Bunda. 50 untuk kebutuhan, bahan makanan, tagihan, dan mungkin kalau ada yang sewa rumah gitu ya, kita bayar sewa rumah, listrik kayak gitu Bunda. Kemudian yang ketiga itu keinginan, hiburan, hobi ya Bunda, buat kita biar tidak stres ya Bunda kalau kita nggak ada hiburan, nggak ada yang harus kita kerjakan gitu ya, kita melulu pekerjaannya seperti itu ya, nanti kita pusing. Kemudian yang 20 itu tabungan ya Bunda atau investasi, yaitu dana darurat ya, dan investasi tentunya. Jadi mengatur uang adalah tentang menghormati rezeki yang ada dengan mengelola secara bertanggung jawab demi masa depan, bukan sekedar membelanjakannya saja ya saat berlimpah gitu Bunda. Nah, kita jadi tahu nih ya Bunda, tentang mengatur keuangan itu bukan soal kaya ya, tapi soal taat. Nah, ini saya sudah selesai masaknya ya Bunda. Terima kasih sudah menonton channel YouTube saya. Semoga menginspirasi. Tetap dukung channel YouTube saya dengan cara tonton, like, share, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.